Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami, semua umat manusia yang ada di dunia ini, dari semua yang jahat. Mampukan kami, ajari kami, berikanlah kuasa kepada kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, dan melakukan firman Tuhan. Dan tolong juga Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit Tuhan Yesus. Berkati juga mereka yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan, dan berkati juga kesehatan mereka. Dan begitu juga Tuhan Yesus, tolong apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang bergumul dalam kehidupannya, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup juga, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati mereka, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Terlebih berikanlah kuasa kepada mereka supaya mereka bisa kuat dan bisa keluar dari semua permasalahan-permasalahan hidup, pergumulan hidup yang sedang dihadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tolong mampukan kami, ajari kami saling mengasihi, tolong menolong dan saling mengampuni. Dan terkhusus untuk semua pemerintah-pemerintah, kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, Tuhan Yesus, lindungi mereka, ajari mereka juga, mampukan mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11, perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, di mana ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, turunlah berupa burung merpati ke atas Yesus. Dan itulah tandanya bahwasanya Yesus adalah Mesias, Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, apabila berupa merpati saat dia dibaptis turun atas Yesus. Dan Yohanes juga mengakui itu dan percaya bahwasanya Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah artinya mana Yesus adalah akan mengorbankan dirinya untuk menebus semua dosa umat manusia. Nah, tibalah saatnya pada hari ini, pada hari yang ketiga, setelah Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, yaitu Andreas, Simon Petrus, Nathanael, dan Filipus. Dan sekarang ada pesta perkawinan di Kana, di mana yang punya hajatan pesta perkawinan tersebut mereka kekurangan anggur. Lalu Ibu Yesus ada di sana, dan Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinan tersebut. Dan Ibu Yesus meminta kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Ada apa Ibu, saat waktuku belum tiba," katanya. Lalu Ibu Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan pesta itu, "Apa nanti yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu," kata Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan pesta itu. Lalu di sana ada 6 tempayan, dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan pesta itu, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh." Dan pada saat mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air, dan air itu berubah menjadi anggur. Lalu cedoklah, cicipilah, dan sesudah itu berikanlah kepada pemimpin pesta, kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu. Dan sesudah mereka memberikan air yang setelah berubah menjadi anggur tersebut kepada pemimpin pesta, lalu pemimpin pesta mencicipinya dan berkata
biasanya pada saat perayaan pesta anggur yang tidak terbaik dulu disuguhkan. Nah, kalau ini malah anggur yang terbaik yang disuguhkan sesudah pesta udah mau selesai. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini kita dapat belajar di mana Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang peduli kepada umat manusia yang ada di dunia. Terkhusus pada saat ini ada perayaan pesta perkawinan di sini, mereka kekurangan anggur, dan Tuhan peduli akan mereka yang kekurangan anggur tersebut. Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Ini adalah mukjizat Yesus yang pertama di Kana di daerah Galilea, dan penerapan dari firman ini yang bisa kita terapkan sebagai umat manusia yang ada di dunia adalah percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan apapun pergumulan hidup kita, apapun permasalahan hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan dan percayalah Tuhan sanggup menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan hidup, kelemahan-kelemahan kita pada saat ini yang sedang kita pergumulkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat menolong kita, memberikan apapun yang kita butuhkan, dan kita juga harus senantiasa tekun belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya iman kita senantiasa terpelihara dan sehat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana Tuhan Yesus memberikan apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia yang ada di dunia ini, terkhusus pada saat ini, di mana ada perjamuan perkawinan yang kekurangan anggur. Tuhan juga memberikan anggur kepada mereka di saat mereka kekurangan. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami semua umat manusia yang ada di dunia, terlebih yang hidup dalam pergumulan pada saat ini, yang ada masalah-masalah kehidupannya. Berkati, berikanlah apapun yang mereka butuhkan juga. Dan tolong Tuhan Yesus, berikanlah senantiasa kuasa kepada kami, lindungi kami semua dari yang jahat. Ajari kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, dan senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang. Lakukan yang benar, berbicara yang benar, dan tekun senantiasa belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan juga dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.